Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istaba min ibadi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrarihi wa jalabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Wa askuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bil anbiya'u wal awliya'u min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihi min bahiyati saniyah wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malaku wa huwa fi jahri abi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga dengan daripada pembacaan manaqib aulianya Allah Ta'ala pada sore hari ini, yakni manaqibnya al-alim al-alamah al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang bila mana mereka dalam keadaan terbaring sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Bagi yang banyak hutang, mudah-mudahan Allah berikan keluasan untuk melunasi hutangnya. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta mengikut bila ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu langgar Nurul Jamaah yang insya Allah senantiasa dalam turan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita mengenal sosok daripada aulianya Allah, yakni al-alim al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, tentunya kita merenungi daripada ayat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-walinya Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka terhadap apa yang terjadi terhadap diri mereka. Jadi yang namanya aulianya Allah itu ada yang merasa sedikit pun takut. Kalau aja kita ditakutkan karena umpamanya dijauhi oleh masyarakat, umpamanya atau lantaran umpamanya terjadi sesuatu yang menimpa, baik berupa penyakit, baik menimpa daripada hartanya atau keluarganya. Sebab yang namanya walinya Allah banyak cobaannya. Apa-apa yang dicoba oleh Allah Ta'ala, terkadang orang yang menjadi walinya Allah bisa difitnah orang, berbagai macam fitnah. Difitnah orang. Sebab pernah kan di dalam suatu cerita bahwasanya Abu Guru sekumpulnya pernah difitnah orang. Napa difitnah orang, dipadahakan orang, napa Abu Guru sekumpul si Dinto malih diundang, bila nama undang ini orangnya kada sugih. Nah, ada kan kayak itu tuh fitnah kalau sudah. Bila kada sugih orangnya,
maka ngalih mengundang sidin tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Ketika ada seseorang satu kampung, orang ini budget, memang orangnya ada sugih. Orang ini lalu bahajat minta dijadikan apa acara batasmiahan. Makanya malam tadi rombinya ya Allah batasmiahan. Begitu datang ke rumah sidin dibukakan sidin. Disambut sidamone tadi ditakuni apa barne ditakuni minta hajat supaya pian kita datang dalam acara tasmiyah ulun. Ditakuni sidin pulang di mana rumah sembilan di mana. Ditakuni segala-galanya. Ternyata ketika ditakuni orang nama undang ini tadi orangnya ada kaya, orangnya sakit aja, lalu napa? Sidin mangyo hadamnya sidin. Dipanggil sidin hadam sidin. Napa? Disuruh sidin hadam sidin ini manukarakan daripada keperluan kesan acara malam gena. Duit amplop dibari sidin pulang. Ada orang murahan nih, dibari akan sidin pulang. Kemudian dia apa pulang? Kena aja sidin, bila sudah ditukar lengkap barang segala macam sudah cukup, amplop isinya sudah disiapkan. Ini bila bertakun siapa memberi? Jangan sidin padahal kan aku memberi. Siapa? Padahal kan guru siapa nang ketujuh memfitnah sidin itu sampai pulangnya. Nah, ayat yang luar biasanya. Hendak memuliakan dan orang tersebut. Sehingga orang yang tadinya membenci akhirnya ada jadi membenci dengan sidin. Jadi wajar, iyalah orang jadi awlianya Allah itu tadi. Itu diantaranya banyak lagi yang lainnya. Nah ini belum lagi yang menimpa batang tubuh sidin nata ditimpa suatu penyakit harus sabar. Apakah masih taat dengan Allah Ta'ala justru mundur diakibatkan oleh penyakit tersebut. Ternyata sampai mati pun tidak pernah berubah ketaatan sidin kepada Allah Ta'ala. Ini luar biasanya. Nah luar biasanya tadi. Makanya dikatakan aulianya Allah tidak pernah merasa takut suatu apapun walaupun kehilangan harta benda segala macam. Yang penting iman jangan melayang. Kemudian lagi apa? Walinya Allah itu walahum yahzanun, kada pernah merasa sedih. Mun kayak kita ini bisa sedih, iyalah. Bisa sedih kita, bisa menangis kita, bisa terkadang menyesali dengan diri. Ada Allah jadi coba sedikit terjagin kita sudah timbul perasaan kita. Bahkan saking kita kada sanggupnya, jangankan nang hal nang berat, nang sedikit pun menimpa sudah kita kada sanggup menjalannya. Datangi banyak penyakit garingnya jengin. Harus saya jauh-jauh ke sakit kepala jin sekolah sudah sembahyang. Ya nah, sakit kepala tak? Apalagi nak turun ke pengajian lagi nyan lagi. Hendak jadi wala benar ya nah. Ini benar deh. Oh caranya. Jadi kita mengenal ya Allah kayak apa gara susuk yang menjadi walinya Allah di antaranya. Jadi guru sekumpul ini, beliau ini adalah seorang yang sangat alim lagi mengamalkan dengan ilmunya. Seorang yang arif billah, seorang yang saleh, yang tenggelam di dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ujung-ujung cinta. Ya, di antara amalan sidin dan mencoba mengamalkan di antaranya lah amalan yang diamalkan sidin nih. Sehari semalam sidin membaca kada kurang 24.000 kalimat la ilaha illallah. Banyak sedikit? Banyak ada? Adalah mencoba mengamalkan lah. Belum lagi membaca dalil khairat itu 2 kali sidin hatam sehari. Menggayang kita apa? Nama baca salawat ini kan 1000 sehari kita lucut benar aja kan. Bilang kita beli liuran aja dari 1000 aja tuh apalagi disuruh membaca zikir. Ini tadi. Ini dibaca bukannya sekali aja, tiap hari sampai habis umur dibaca. Luar biasanya sih ini tadi. Ayahnya bernama adalah Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman
bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mukti Khalid bin Mukhalif Hasanuddin bin Maulana Asyikh Muhammad Arsad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Nah, jadi Sidin ini termasuk daripada keturunan yang ke-8 dari zuriat Sidin. Nah, luar biasa Sidin. Kemudian beliau ini dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Masehi di Kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Nah, jadi apa sekumpul ini, guru sekumpul ini Sidin mulai kecil sudah nampak kewalian Sidin ini. Mulai di dalam parut sudah lain berenang lain. Mulai di dalam parut Sidin ini ada mengalihi gaya bubuhan kita manu apa nih? Bubuhan kian mengandungnya anak-anak pian. Kalau kemudian mengandung anak waktu batianan ya apa anak mengidam. Dia mengidam dan dikidam nomor oleh pulang. Mengidam buah yang buahnya ada di musimnya pulang. Tetangis lagi mencari nang laki udah tetangis dan ini ibu-ibu yang menangis menunggu buahnya. Iyalah. Nah, jerolah lah. Bila mengidam dik ada dapat dan dikehendaki ini, ya ibu-ibu itu bang menangis. Kena ujung-ujungnya, kena banyak air. Bila ada di Turki, kita beriuran terus rumahnya ada ternyata kaliuran dia lah. Nah, nambah liuran itu mamanya ternyata ya lah. Anak kok rame hidup di bidang kali-kali. Ya Allah, nyaman aja. Nyaman aja. Sadang pula ada yang nyaman, hidupan tidak ada aneh pulang. Ada anak-anak hidup kata dia mencium daripada mencium bok nangkot. Ada yang mencium sudah Cina. Ada yang mencium katiak laki aja. Ya kalau ada lah. Ada enggak? Nah, ada tuh. Ulunya ada yang nih. Dasarnya mah ada yang bikin kayak itu. Kenapa lebih gitu? Kita menikmati video ya lah. Itu juga tidak membina aneh-aneh. Anak tuh ini bina aneh-aneh juga ya lah. Macam tadi. Ini tadi. Sedangkan ada guru sekumpul nih. Ketika ibunda Sidin mengidam hendak sesuatu, maka ketika Sidin guring di dalam guring itu bermimpi dan apa yang Sidin tidak makan, Sidin nikmati ketika bangun keadaan anak lagi sudah. Nah ini namanya. Jadi yang kalau kata kemudiannya kayak itulah anak pulang kira lah. Nih bila dia nangka itu, bagi depan bisa wali itu anak dia enggak. Iya lah. Ada wala, ada sawali itu. Di antaranya luar biasanya tadi. Dan kemudian guru sekumpul ini mulai kecil orangnya sangat bakti kepada orang tuanya. Maka kunci kesuksesan di dalam hidupnya seseorang ialah bakti kepada orang tua. Makanya kita latih anak kita dulu kayak apa supaya bakti dan orang tua dulu. Jangan sampai biar Habib mau apa bakti lawan pacar, jangan bakti lawan bini. Ya lah. Bila lawan bininya bakti kena apa aja Habib mau kena jadi bucin, ya lah. Apa aja Habib mau jadi bucin? Nah, budaknya cinta. Ya kalau budak cinta di sini bujur. Kalau kita sudah menjadi bucin apa aja pasti kita menuruti. Nah, tapi kalau kita cinta dengan orang tua kita, maka menimbulkan suatu keberkahan baik di dalam diri kita, usaha kita, bahkan ketika kita nantinya dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian Abah guru sakumpul Sidin Bepasan. Nah, memadakan ya kalau di antara daripada wasiatnya beliau radhiyallahu anhu. Napa wasiat Sidin? Yang pertama wasiat Sidin mengadakan yasin apa? Hormati olehmu akan ulama. Nah,
Jadi jangan coba-coba kita hendak membenci diri ulama, kayak apapun kedudukannya. Jangan kita membenci. Sebab di antara orang nang benci dan ulama, jangankan benci, menjauh aja ya Rasulullah apa kita? La yakhruju minad dunya illa bil iman. Andai orang itu kena meninggal dengan tanpa membawa iman, mati kada beriman. Nah, makanya jangan sampai kita membenci dengan ulama, jangan. Nah, jangan sampai timbul di dalam hati kita demikian. Kemudian yang kedua jadi apa? Baik akan sangkamu terhadap orang Islam. Nah, berbaik sangka, jangan hendak memburuk sangka, jangan hendak sujan aja. Nah, ada pasti kada jelas. Andai kata jelas pun kita jangan juga hendak memadarinya. Karena jadi gibah, iya mah, jadi gibah kena. Kalau kena umpamanya bacaran umanya Allah, mohon maaf bila ada mama Allah di sini namanya. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, mana tahu ya Allah. Umpamanya anak hadran nah ini hadran orang ya Allah. Uma aja hadran berarti. Ada ingat lalu ajar Mahmud, jangan orang mantang-mantang di pada prasmanan, sakanya sebenarnya istilah pasang plastik udah dulu satana kantong plastik sidin aja memandar nih dikira tadi membawa bulik sekarang ada sidin tadi mau gerakan lain aja mau diakan nah nih sujan dulu sudah ya Allah sujan sudah salah sangka sudah baiknya ada malan sidin jangan ada malan sidin saya ajak sidin muat orang ya ini bukan kita nih. Oleh kenapa kita diwala lain wali, iya nah. Amunnya wali kada, sidin disambati urang dah, disakiti urang dah, kayak kumpul. Sidin jangankan ibaratnya cuma disambati urang, disakiti pun badan sidin kada ada sidin membalas sama sekali. Nah, murahnya tadi. Dipitnah orang, badiam aja sidin. Menggaya kita kayak tadi tersambat mendengar sidin semangat bang. Mana kisah buktinya sih dan nah naik kisah lagi tuh ya Allah nah ini tadi lalu berkepanjangan naik kisahnya tuh tadi nah ini tadi jadi bila mana belum jelas belum nyata jangan kita hendak menyangka orang lain yang kadang karuan jangan kita nih kali benar ngaran mata ya lah ngaran mata ini kadang aja melihat tina taganjil sedikit lalu aja untung nenek bungap udah kalinya lalu bergerak-gerak menanggalkan pun masih iyalah nah ini pengalihnya kita nih makanya kita berhati-hati maka daripada itu ujasidin baik akan sangka kita sebab bila mana orang senantiasa berburuk sangka dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah mati tanpa membawa suatu kebaikan artinya mati kada kebaikan kalau ada anak Allah, nah anak berdaan. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Ujar berusaha kumpul apa nambah 3 murahkan hatimu, bermurah hati. Sebab orang yang bermurah hati ini adalah termasuk adalah orang yang dicintai oleh Allah Taala. Nah, dicintai, bila sudah disayangi itu nyaman, sudah. Jadi murahkan hati kita nih, jangan balas. Ya Allah. Kemudian apa lagi sidin? Dan murahkan lagi sidin hartamu. Nah, harta sidin murahkan juga, jangan dibakhilakan. Sebab ya Rasulullah mengatakan as-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adabihi. Orang yang dermawan, orang yang pemurah itu parak dan Allah, parak dan rahmatnya Allah, jauh daripada ajabnya Allah. Nah, jauh. Bahkan kita dipadahkan apa gini jadi sini kan ada bila wadah orang nampak malar, kalau pamalar lah. Nah, pangisit lah. Nah, kalau pangisit tahu lah. Bakhir lagi.
Ya pangisit dari mana? Orang bakhil itu ya Rasulullah apa? Ba'idun minallah, ba'idun min rahmati, qaribun min azabihi. Orang nang bakhil, orang nang pangisit, orang nang pamalar jauh dari rahmat Allah, jauh dari Allah, parah dengan ajabnya Allah. Makanya bila kita berelang, ada orang nang pamalar, ingat ini, ada orang pamalar. Jangan anak tadi banyak bermakan-makan. Nyala. Tahu ya kalau ada orang pamalar lah. Nah, orang pamalar, pembarik jasidin makan mau barik bilang anak mana sugih lah. Sugih itu ada kadarnya sudah. Ya lah. Ada orang yang sugih harta, ada orang yang sugih hati nyaman tenang terus. Ada orang yang banyak mengisi harta, banyak mengisi harta nih. Cuma orangnya galau. Adalah, bisa galau lah. Bisa galau. Laki malayau. Ya lah. Ini. Badu duitnya ini ya lah emas betundun. Nah, di gulu sudah ya Allah. Betundun tahu lah betundun kan? Iya, dengan kayak bisa dari mana? Makanya awal tuh sama katinya dipakai. Barondon nggak? Ayo barangnya berapa aja dia? Barondon nggak? Ayo juga, ayo lah. Tapi galau ya lah. Nah bisa galau, ya kalau udah lantaran apa? Ya laki Malaya dari mana? Jadi ada juga nang galau udah lantaran apa? Ada hartanya wajar. Nah, jadi dipadahkan bila mana ada orang nang bakhil, orang pamalat jangan berarti banyak bawa makan di situ. Kenapa? Sebab itu kira menimbulkan kegelapan di dalam hati seseorang. Enak adabnya ini nang tadi rajin sembahyang mengoler, nang tadi rajin membaca Al-Quran mengoler, membaca pamakan sesuatu nang kada baik. Orang pamalar, bila orang ada pamalar sikat terus. Nah, ayo bujur. Ini asal jadi pamalar ya Allah lah. Nih, iya ketahuan ya. Biar kalau sama lagi nggak ada seorang di luar ya lah. Kita badang sana kayak ketahuan ya lah. Dia keluarga tuh namanya yang sana nang nitil, jurang tahu nitil pulang ya pak. Nah, pamalar tuh ketahuan orangnya. Namanya pamalar jangan mati kita dilalalar. Kalau dia buktinya, tahu tuh kita sudah nampak udah ketahuan tuh mana keluarga nang baik nang gak ada tuh ketahuan. Nah ini tadi. Jadi jangan kita mengusahakan supaya mendapatkan nang hal demikian. Ada usaha kita masih banyak nang lainnya tadi. Nah, jadi dijaga daripada harta kita tadi supaya kayak apa kita dengan harta tadi dapat memberikan suatu kebahagiaan bagi diri kita baik di dunia maupun di akhiratnya supaya mendapat daripada ridhonya Allah. Yang jadi wajar jaga sidin mana sehati lah nih mana sehati sidin nih sebab kenapa abang suku kumpul nih nah kisahnya sidin nih bila urang nak bertamu ke rumah ini pernah ada orang bertamu ke rumah jadi menelpon guru kami ini anak belang maribian ke rumah pian boleh nggak boleh sidin ini tak boleh sidin buat ikan anak belang ke rumah ini berapa orang nih kira nih hari apa kami ini belang gigiran ke 10 orangnya, oke 10 orang. Ini nang belang ini kan tau biasa orangnya. Ketika bapak ada 10, untungnya ke hulu hilir. Kami anak belang sih dia gini. Mana daripada itu asalnya 10, jadi beratus orangnya datang. Sedangkan tabiatnya bagus kumpul ini si ini apa? Bila mana ada tamu dimulakan sini bujur-bujur orang baelang 10 disiapkan sidin makanan itu sudah 20 dan makanan yang pasti sudah amplop pulang disiapkan pulang nah,
Itu menurut daripada kisah anak angkat Sidin. Habib Hariri misalkan kan. Nah, disiapakan sudah. Maka ketika sampai waktunya, ketika belang Nur Sidin, belang banyak orang di luar. Bayi mengatuk kan dibuka Sidin. Oleh kan dibuka Sidin lalu sarik. Nang belang tadi. Maka sudah berjanji ini, kurangnya kelihatan kayaknya ada aja. Ujungnya maka Sidin akhirnya bermomai, wali apa nento? Orang alim apa nento? Bapak dah berjanji ini ternyata nanti, oh siapa yang salah? Nang salah siapa Sidin enggak? Ada salah, nang salah seorang. Orang yang kada menepati dengan janjinya, kada wajib kita melayani orang tersebut sebab andai dibuka masuk 100 makanan siap 20. Nah sisanya bapak itu jadi akan ya lah ada batas. Kalau lebih baik ditolak keberkaan. Nah itu luar biasanya Sidin. Maka pernah pada suatu ketika di dalam rumah Sidin diadakan suatu makan-makan itu kumpul para ulama-ulama, maka ketika itu datang orang tua orang datang. Anak minta baju Sidin aku haus. Babaya haus minta. Jadi kejar guru sama menyuruh murid Sidin ambilakan banyak 11 banyak putih dan bilangannya. Begitu dan bilangan disurungi dua orang tua tadi. Begitu Sidin meminum orang tua dari satigo. Ada banyak beliakan Sidinnya. Besi beliakan apa jago guru. Jago sombol. Siapa anak minum bakas orang tua tadi? Kira pun aku enggak. Nah, aku nak kira pun disurungi kita. Bekas orang tua, bajunya orangnya ujai kita ini garingisan. Nah, ada menyamani dilihatnya. Ya ada kan anak ya Den, adakah? Mohon ada anak silakan minum. Ada Den akunnya. Akhirnya disuruh Sidin, murid Sidin antar tadi minum ikan. Artinya diminumnya nah sekanak ikan itu siapa? Jadi kita bisa kan syukur kada ada apa iya minum Ngarang guru menyuruh minum sudah tuntung apa jadi dimatakan. Tahulah buat ikan siapa yang datang tadi orang tua tadi datang. Itulah Yesidin Nabi Khidir alaihi salam datang. Wah, mana-mana itu bukan aku kayak menyambai gelas itu tadi. Ibaratnya sudah habis. Nah, ini tadi oleh kenapa kita ini terkadang memandang dan orang seakan-akan kita pandang sebelah kada tahu itu adalah rahmatnya Allah yang turunnya tadi. Satu matnya Allah, walinya Allah yang benar. Nah, ini tadi di antaranya. Nah, jadi Sidin murahannya tadi. Jadi bila orang datang diberi Sidin amplop. Diberi bukannya amplopnya aja, kalau isinya itu nah. Kalau aja amplopnya warnanya ada isinya langsung. Nah, ini tadi. Ini kemurahan Sidinnya, belum lagi kembalian Sidin nih waktu kita ya Allah. Kemudian apa lagi disuruh Sidin? Maniskan muka terhadap orang lain. Dan jangan engkau menyakiti akan orang lain baik daripada segi badan atau hatinya. Nah, jadi bila tetamu dengan sebangsa sama kita manusia, murah senyum, jangan anak merangut aja muha. Nah, jangan merangut. Nah, sebab memaniskan mukanya ada termasuk daripada sifatnya ahli surga. Ya Allah, orang parangutan itu lakas Tuhan. Ya Allah, iba jangan tujuh marangut ka tujuh coba memelakas tuh Tuhan tuh inayahnya kita. Iya lah, apalagi itu apa dulu ya lah, begini lagi. Nah, jadi baik akan Sidin. Jangan hanya menyakiti orang lain, baik badan maupun hati orang tersebut. Sebab nah itu kira merugikan kita di akhirat. Dan mudahkan hatimu memaafkan daripada kesalahan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi bila ada orang yang nyata berbuat jahat dengan kita, apalagi sudah meminta maaf, kita kawan. Maafi aja. Nah, jangan dipermasalahkan. Kemudian lagi apa? Dan jangan engkau bermusuh-musuhan sesama umat Islam. Nah, jadi jangan nak bermusuhan, jangan anak berdengki-dengki. Nah, meri kawan jangan anak meri tetangga jangan. Kadar kita ini sudah ada Allah berikan, kemampuan sudah ada Allah berikan.
Orang kayak ini diberi kayak ini, mungkin ini sudah jadi Allah Ta'ala kemampuannya. Orang kayak ini aja bedanya lebih pada gini, karena kalau pindah larut orangnya. Nah, ini jangan kita mengarasi. Melihat tetangga nukar motor, sakit hati surang. Melihat tetangga nukar amas pagi nggak tahu balanya. Terus, mulai dingin dia lah. Sakanya 4 juga nukar motor, 4 juga manuka segala macam, sekalinya dapat rumah tergede dibangun. Hendak kayak orangnya kan? Ini tadi, tuh marahnya menyiksa waktu sorungan. Ada usaha nak itu tuh. Karena akhirnya apa? Akhirnya kedengkian, kebencian di dalam hati kita ini kena makin menjadi-jadi, nam mengakibatkan kita sorungan nih kena nam payahnya. Makanya daripada itu kita syukuri apa yang telah Allah berikan dengan kita. Ya kalau, itu deh. Kemudian apa lagi di sini? Dan jangan hatimu tamak kepada orang lain dan berpeganglah hatimu kepada Allah Ta'ala di dalam mengkabulkan sekalian daripada hajatmu dan yakinkan hatimu bahwa keselamatan itu terletak pada yang benar. Nah, jadi di setiap kita berusaha, mohon maaf hanya kita badagang, nang bujur kita badagang. Jangan enak mencari untung makal orang lain. Tahu makal lah. Nah, makal dulu, Bu. Mencari ujung banyak lah. Bayar timbang kurang. Bayar ukur kurang. Bayar manakal dikurangi. Ini ada yang curang ini tadi. Kita ambil yang bujur berpegang bujur aja, maka itu akan memberikan keberkahan dengan usaha kita benar. Dan jangan engkau merasa lebih baik daripada orang lain sekalipun ia adalah orang yang kafir, dan jangan engkau menggaduhi orang yang adu asah dan orang nang senantiasa hiri dengki kepadamu, melainkan serahkan saja semua kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi bila kita memandang dengan orang lain, jangan kita merasa pembaiknya. Apabila kita merasa baik, maka kena timbul ujub di hati kita, guguran amal kita. Guguran amal kita. Nah, jangan kita menggaduhi dengan orang yang adu asah, ya Allah. Jadi jangan sampai kita berbuat adu asah, sebab adu asah ini kena diakibatkan amal yang kita gawi akan merusak segala-galanya. Nah, nyata ketika kita masuk ke dalam kubur nantinya akan mendapat daripada siksanya Allah. Mungkin ini jangan dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekumpul masuk banyak muridnya, lebih 10.000 orangnya, terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan sehat-sehatnya, Datuk Kalambayan itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul bawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah. Ojek dan taksi, meja pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmat. Beliau ulama bukan umarok, bahkan umarok datang padanya.
dengan taklimnya, bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara akan presidennya. Semua datang ke doanya, ambil berkahnya dengan nasihatnya. Tugas ulama beratnya, bermacam rintangan dihadapinya. Segala hinaan demikian padanya, diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya panas, negerinya panas. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah yang mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, mereka penyanyi Allah bunyinya. Hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tapi rasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah karena disakitkannya. Ini waktunya, Rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, sambil musola dalam makamnya. Orang yang soleh derajat padanya, berlebih-lebih waktu wafatnya. Manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakkan geledek hatinya. Guru sekumpul di jasadnya, jalanan macet dengan tonggalnya, jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang padanya, di hari itu tergelap matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur kabarnya. Langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafik orang Nabi sifatkan. Jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimat, berikan sabar pada agama. Wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama berdakinya. Duhai ayah guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkau telah kami berkumpul, di sini berkumpul, di surga berkumpul. Ini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu
kesehatan, berikan ilmu, berikan amalan. Pastilah engkau di kubur nyaman, terima balasan jazaul ihsan. Sebelum wafat kau sampaikan, berikan kami terbaik amalan. Paket Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqomahkan. Ya Allah, lapangkan beliau di dalam kuburnya, turunkan rahmat-Mu ya Rabbi, banyak-banyak padanya, tiupkan beliau bau surganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Ya Allah, kami mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Segala keadaan tiada teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Ya Sayhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Sayhana ya Zaini, anta ibun nabi. Berkat guru sekumpul, kami semua kumpul, mohon syafaat Rasul, dalam surga terkumpul. Ya Sayhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Sayhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya berkat maulid habsi dan maulid al-azabi, mudah dari khairati, nyabar pelosok negeri. Ya Sayhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Sayhana ya Zaini, anta habibun nabi. Bukti beliau masyhurnya kaset CD maulidnya, juga foto-fotonya ada di mana-mana. Ya Sayhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Sayhana ya Zaini, anta habibun nabi. Beliau sayang semua ulama dan habaibnya, para pejabat dan artisnya, semua datang padanya. Presiden juga menterinya, semua mendatanginya. Karena Allah yang buka semua keretek hatinya. Ya Sayhana ya Zaini,
Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.